Menjual rumah di era digital ini semakin mudah. Lantaran pemilik rumah bisa leluasa memasarkan rumahnya melalui internet secara cuma-cuma, atau bisa melalui jasa jual beli properti online berbayar. Tapi tak jarang butuh waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan hingga rumah yang ditawarkan bisa terjual. Nah, disinilah agen perantara atau broker rumah berperan. Sebelum menjual properti Anda, cari informasi sebanyak-banyaknya terkait legalitas perusahaan perantara yang Anda pilih. Kalau mau sebenarnya datang ke kantornya si agent properti, minta ditunjukkan yang namanya SIUP P4. Nah, ini adalah license atau izin dari Departemen Perdagangan yang memang harus punya ini untuk beroperasi sebagai broker properti. Kalau enggak, dia tidak beroperasi secara legal lah. Di sini ada lembaga yang mensertifikasi dari asosiasi seperti RED itu kasih sertifikasi ke broker properti. Jadi kalau misalnya broker properti yang sudah bersertifikasi dari RED itu biasanya sudah di-train, sudah tahu etikanya seperti apa gitu. Jika belum berpengalaman menggunakan jasa broker, cari referensi dari kerabat atau teman Anda. Yang kalau berdasarkan pengalaman customer kita, yang paling sering mereka gunakan adalah referral. Jadi kalau temannya, saudaranya sudah pernah pakai jasa broker, mereka biasanya lebih cenderung percaya sama referensi dari teman-temannya atau dari saudaranya itu. Terbongkarnya sindikat penipuan properti baru-baru ini tentu jadi pelajaran bagi kita agar lebih berhati-hati saat menjual properti. Jika ingin memastikan legalitas notaris yang akan Anda pilih, Anda bisa menghubungi pengurus Ikatan Notaris Indonesia di lokasi properti Anda dijual. Atau lebih mudah, cek lewat website resmi ini.id. Di situ bisa kita cek nama notaris yang bersangkutan. Bisa, di website juga ada. Wilayah kerjanya di mana ada. Notaris tidak boleh buka cabang. Notaris tidak boleh bekerja melanggar wilayahnya. Notaris hanya punya satu kantor. Kemudian jangan langsung menyerahkan dokumen kepemilikan properti Anda sebelum ada kejelasan transaksi sampai proses pelunasan. Dan tentunya, kenali keaslian surat yang Anda miliki. Alangkah baiknya kalau misalnya masyarakat menyortir lebih dalam lagi. Terus tidak, apabila ada yang mau, saya boleh lihat nggak nih SHM-nya untuk dititip, lebih baik dirembukin dulu, legal action-nya harus benar. Jadi memang untuk semua pihak semuanya clear and clean gitu loh. Jadi semuanya fair. Pemegang sertifikat paling enggak membuat ciri di buku sertifikat itu. Apakah dengan parafnya di halaman berapa yang dia tahu sendiri bahwa itu sertifikat miliknya. Agar terhindar dari penipuan, ada beberapa tips yang bisa Anda lakukan saat melakukan transaksi jual beli properti. 1. Saat penyerahan dokumen dan transaksi, selalu pastikan mendapat tanda terima yang sah dari notaris atau PPAT yang legal. 2. Ajak calon pembeli dan notaris berfoto bersama dan rekam video saat penyerahan dokumen. 3. Sebaiknya transaksi dilakukan di tempat aman, seperti kantor notaris dan ada saksi. 4. Jika nilai transaksi besar, hindari pembayaran secara tunai. Setiap transaksi harus tercatat untuk memudahkan penyelidikan oleh kepolisian jika diperlukan. Ketika ada perjanjian, sebaiknya dibaca perjanjiannya dengan baik sehingga tidak ada klausul yang di kemudian hari bisa merugikan kita. Lalu bagi yang terlanjur jadi korban, bagaimanakah hak kepemilikan atas sertifikat rumahnya yang telah disalahgunakan pelaku? Kalau sertifikat hak atas tanahnya dipegang oleh si pelaku secara melawan hukum, ya kan, ini harus dikembalikan. Yang palsu itu harus dimusnahkan. Tapi kalau ini tidak bisa dikembalikan atau dihilangkan, kita ada mekanisme penerbitan sertifikat pengganti. Sertifikat itu bisa diterbitkan sertifikat, ada mekanismenya, gitu. Sehingga dengan diterbitkannya sertifikat pengganti, sertifikat yang lama dinyatakan tidak berlaku, gitu. Segera lapor ke polisi jika Anda jadi korban penipuan jual beli properti.
kami mempunyai hotline. Hotline ini memang ada hotline subdit 2 Harda. Mungkin masyarakat bisa menjadi inilah, bisa menjadi sarana masyarakat ya. Kami selaku pengayom masyarakat, kita ada di nomor 0812 8171 998. Kami juga menghimbau pada masyarakat, apabila ingin membuat laporan, alangkah lebih baik disiapkan alat buktinya, terus siapa yang mengetahui, sehingga nanti bisa saling berkonsultasi dengan penyidik, sehingga pelayanan akan lebih cepat. Pelaku penipuan dalam jual beli properti tak hanya memangsa calon pembeli, tapi Anda sebagai calon penjual juga bisa menjadi sasaran empuk dari tindak kejahatan ini. Maka agar terhindar dari tindak penipuan, calon penjual harus teliti dalam melakukan transaksi. Periksa setiap dokumen kepemilikan rumah atau tanah Anda. Pastikan legalitas dari setiap notaris maupun pejabat pembuat akta tanah. Dan gali informasi terhadap setiap pembeli rumah Anda.